Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslimah, astagfirullah, Kota Bandung ayeuna keur nyang hareupan tantangan anu gede dina hal ngokolakeun runtah. Volume sapopoe runtah nu dihasilkeun ngahontal kira-kira nepi ka 1.300 ton. Pikeun nyang hareupan masalah ieu pamarentah Provinsi Jawa Barat umajak ka perguruan tinggi dina upaya ngurus urusan runtah ieu. Ku umajak kolaborasi jeung dukungan ti sababaraha pihak diharapkeun aya solusi anu bisa dirumuskeun kalayan tepat sasaran jeung bisa dipake saterusna pikeun ngajaga lingkungan. Kumaha tanggapan para wargi kana masalah runtah ieu? Hayu urang titenan wawancarana. Bagaimana perasaan Anda dengan kondisi Bandung yang darurat sampah? Prihatinkan sih. Ya soalnya kurang aja kesadaran terhadap sampah gitu. Sangat sedih ya teh, soalnya kayak kalau misalnya sampahnya pada numpuk gitu nanti kayak nimbulin banyak banjir di jalan-jalan. Miris ya, akhirnya keasriannya gunung sampah. Apa saja dampak negatif sampah bagi kehidupan? Mungkin lingkungan akan rusak ya dan tercemar ya lebih jelasnya. Tentu aja kan kalau seandainya lingkungannya nggak bagus itu kan bisa aja ke kesehatan lingkungan masyarakatnya juga nggak baik kan. Kalau Bandung itu beberapa season memang panen orang-orang yang demam berdarah itu secara berkala pasti gitu setiap tahun. Menurut Anda apa yang menyebabkan Bandung darurat sampah? Mungkin kurangnya rasa inisiatif dan perhatian terhadap lingkungan yang seharusnya lebih diperhatikan mengenai kebersihannya. Mungkin kayak kurang kepedulian dari masyarakatnya sendiri, terus kayak masyarakatnya juga belum tahu gitu kalau sampah itu ternyata bisa dimanfaatin. Pengelolaan itu nggak dari awal sampai akhir pun akhirnya pemerintah nggak bertanggung jawab secara penuh gitu ya, dari rumah ke rumah memastikan memang terkelola dengan baik, malah oleh perorangan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng perguruan tinggi dalam upaya menangani urusan persampahan. Menurut Anda, mengapa pemerintah menggandeng perguruan tinggi? Perguruan tinggi ini kan akademisi ya, harapannya tadi membawa kajian, perubahan, inovasi. Mahasiswanya itu biar bisa turun langsung ke masyarakatnya buat ngasih tahu tentang sampah yang ada di Bandung. Kalau seandainya mereka bisa melakukan hal itu, mereka tuh bisa menjadi kader-kader untuk masyarakat, kayak ngasih arahan, memperbaiki permasalahan sampah tuh kayak gimana gitu. Menurut Anda, apakah permasalahan sampah akan selesai dengan upaya pemerintah menggandeng perguruan tinggi? Nggak akan selesai ya, tapi perlu juga orang-orang yang sekiranya mesti sadar lah terhadap lingkungan kita. Mungkin ada juga sebagian yang berhasil, jadi itu balik lagi ke SDM-nya sendiri sih. Bisa jadi selesai kalau akhirnya sinergitas yang dibangun memang dari awal sampai akhir, dalam artian pemerintah bertanggung jawab penuh gitu ya atas riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut, juga atas penerapannya pun sampai evaluasi gitu. Apa harapan Anda kepada pemerintah terkait permasalahan sampah di negeri ini? Harapan saya sih pemerintah bisa langsung turun tangan ya untuk menggandeng masyarakat, mahasiswa, dan yang lainnya untuk bisa memperhatikan lebih jelas mengenai kebersihan dan memberikan suatu pelajaran mengenai cara pengolahan sampah yang sesuai. Kayak lebih ngasih tahu ke masyarakat kalau sampah itu kalau diolah itu bisa jadi barang yang berguna. Sama kayak lebih sosialisasiin tata cara buat ngolah sampahnya sendiri ke masyarakatnya. Terlibat penuh gitu ya, sehingga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya gitu ya dari dampak yang ditimbulkan. Sobat muslimah, permasalahan runtah ieu memang teu bisa disapelekeun. Kusabab runtah anu ngagunung bisa ngabalukarkeun rupa-rupa masalah. Salah sahijina masalah kesehatan. Kumaha Islam ngarengsekeun masalah runtah ieu? Hayu urang titenan panerangan ti ustazah. Tong hilap, like, komen, jeung share saloba-lobana. Sahabat muslimah, jika kita bicara tentang problem sampah, termasuk masalah sampah plastik, niscaya kita akan menemukan bahwa persoalan ini tak kunjung mampu diselesaikan hingga saat ini. Berbagai problem muncul dari persoalan sampah ini, seperti polusi tanah, polusi air, polusi udara, kerusakan lingkungan, kekurangan air bersih, bahkan banyak bermunculan penyakit dan gangguan kesehatan.
upaya menyelesaikan problem sampah dengan menggandeng perguruan tinggi swasta adalah bentuk lepas tanggung jawabnya penguasa atas persoalan ini. Kerusakan lingkungan yang terjadi dalam kehidupan yang diatur oleh sistem kapitalisme bukan semata karena kurangnya pemahaman masyarakat akan kebersihan dan cara menjaga lingkungan, melainkan lebih dominan karena abainya negara terhadap pengurusan-urusan rakyat. Pemerintah tampak setengah hati dalam menyelesaikan persoalan ini. Padahal, sebagai pemegang kebijakan dan kekuasaan, pemerintah bisa memberikan fasilitas yang lebih baik lagi. Bahkan, bisa mengantisipasi dengan teknologi canggih untuk mengelola sampah. Namun kapitalisme telah menjadikan negara hanya sebagai regulator, bahkan operator yang berorientasi untung, sehingga pengelolaan sampah tidak menjadi prioritas karena dipandang kecilnya potensi ekonomi di dalamnya. Berbeda dengan Islam, paradigma yang tegak dalam pengelolaan lingkungan haruslah sesuai dengan sunatullah penciptaannya sebagai makhluk hidup. Pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada individu dan masyarakat, namun justru sangat membutuhkan peran negara dalam mengelolanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seorang imam atau khalifah adalah pengurus, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya. Mekanisme pengelolaan sampah dalam Islam, pertama, pada level negara khilafah, maka khalifah wajib menetapkan kebijakan yang tepat dalam mata rantai industri yang menghasilkan sampah, misal industri kantong plastik dari hulu sampai hilir. Jika khalifah bukan pakar dalam masalah ini, maka khalifah wajib berkonsultasi dengan para ahli. Khilafah wajib menetapkan regulasi yang tepat terkait pengelolaan sampah, konsisten menerapkannya, dan setiap penyimpangan terhadap alur proses harus diberi sanksi tegas. Khilafah wajib memastikan keberadaan sistem dan infrastruktur pengelolaan sampah yang baik, mendorong para ahli dan ilmuwan untuk melakukan riset, menciptakan teknologi pengelolaan sampah. Negara tidak akan berlepas tangan dan melemparkan penyelesaian persoalan ini pada pihak swasta, apalagi menjadikannya sebagai ladang bisnis dan mengabaikan hak-hak umat. Kedua, negara akan secara masif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, termasuk tentang pengelolaan sampah dan limbah. Berbagai komunitas di tengah masyarakat dapat berperan membantu khilafah dalam berbagai bentuk. Negara menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah di tengah masyarakat. Masyarakat dapat pula melakukan riset dengan bantuan negara untuk menemukan teknologi tepat guna, efektif dan efisien dalam pengelolaan sampah. Ketiga, pada level individu, negara maupun keluarga mendidik dan membina individu dengan Islam kafah, agar ketakwaan individu mendorongnya memahami perintah Allah Ta'ala terkait tidak boleh membahayakan lingkungan. Ia akan terdorong taat pada perintah khalifah terkait pengelolaan sampah, tidak bersikap boros dan berlebihan dalam konsumsi agar seminimal mungkin menghasilkan sampah. Penerapan syariat Islam dalam pengelolaan sampah akan mampu menyelesaikan problem sampah dan benar-benar akan mampu mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Wallahu a'lam bishawab.